Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah telah berikan. Semoga dengan kita selalu memuji Allah dan berupaya untuk mensyukuri nikmat Allah dan caranya adalah bertakwa. Semoga Allah menambahkan nikmatnya kepada kita. Pertama sekali adalah Allah memberikan kepada kita yang mana kita tahu beragama dengan agama Islam. Kemudian dengan kita memuji Allah atas nikmat ini dan kita mensyukuri dan nikmat yang Allah tersebut, maka Allah akan menambahkannya. Di antaranya dalam bentuk itulah rasa nikmat yang tertanam di dalam diri kita di dalam menjalani syariat tersebut. Karena ada di antara kita yang sudah mendapatkan nikmat Islam tapi belum merasa nikmat dengan Islam, iya kan? Ada di antara kita kaum muslimin, ya kan? Kaum muslimin kan orang-orang yang sudah dijadikan oleh Allah jadi seorang muslim, ya. Tapi ada di antaranya itu karena iman bertingkat-tingkat, ada di antara kaum muslimin yang belum merasa nikmat dengan syariat. Ada nggak? Ada. Dan terkadang mulai jadi kita belum nyaman atau belum tenang kita dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah dan belum terasa nikmat bagi kita menjalankan perintah Allah. Perintah Allah terasa bagaikan beban. Kemudian perkara yang diharamkan oleh Allah terasa seperti penghalang, yaitu penghalang daripada kesuksesan. Begitu ya. Jadi ini kan berarti ya nikmat Islam sudah diberikan kepada kita karena kita tidak kafir dengan itu, tapi kita belum menikmati Islam itu atau hidup beragama itu dengan baik. Sebagaimana yang kita sebut dalam hadis Nabi mengatakan akan merasakan manisnya iman orang yang mengatakan aku ridho Allah sebagai Rabb, kemudian syariat Islam sebagai ya din dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, sebagai teladan, sebagai contoh dalam beragama ini. Maka dengan selalu kita berusaha untuk bertakwa dan berdoa kepada Allah supaya rasa nikmat di dalam menjalankan agama itu yang Allah berikan kepada kita. Apabila itu kita miliki, maka ya kita berada dalam yaitu kebaikan yang hakiki. Ya, semoga Allah yang memberikan kemudahan kepada kita. Ya, itu diantara pentingnya kita memuji Allah dan mensyukuri nikmat Allah yang sudah kita dapatkan. Salawat beriring salam untuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, para sahabat dan tabiin dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai akhir nanti. Baik, kita teruskan pelajaran kita itu dengan membahas kitab ya, sebuah kutayb kecil yaitu Kaifan Rabbi Auladana, bagaimana kita mendidik yaitu anak-anak kita yang sudah kita mulai pada pertemuan kemarin, yaitu buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan dimulai dengan yaitu bagian yang pertama. Yang pertama wasaya Luqman Hakim li ibnihi, wasiat Luqmanul Hakim kepada yaitu anaknya. Sebelumnya kita mulai dengan muqaddimah Syekh Muhammad Jamil Zainu dan kita sudah mulai masuk kepada yaitu wasaya Luqman Hakim li ibnihi, wasiat Luqman Hakim kepada anaknya. Ya, di mana Allah sebutkan, Allah ceritakan wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu, dan ingatlah ketika berkata Luqman kepada anaknya, dan itulah perkataan Luqman dalam rangka menasihati
ya anaknya. Ini adalah beliau menjelaskan, kemudian ini merupakan wasiat yang sangat bermanfaat yang Allah ceritakan tentang kisah Luqmanul Hakim, di mana Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, ya jangan engkau yaitu mensyirikatkan Allah dengan sesuatu, sesungguhnya syirik adalah merupakan kezaliman yang terbesar. Dan kita juga sudah jelaskan tentang pembahagian-pembahagian yaitu kezaliman dan juga tentang kesyirikan. Ya, kemudian beliau menyebutkan, Muhammad Al-Zaini menyebutkan dari syirka fi ibadatillah, itu jauhilah atau tinggalkanlah kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah, kadu'ahil amwat, seperti berdoa yang meminta minta tolong berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, itu kepada arwah-arwah orang yang sudah mati. Seperti mendatangi kuburan-kuburan, kemudian berdoa meminta pertolongan kepada arwah orang yang sudah mati. Begitu. Awil ghaibin, atau meminta pertolongan kepada orang yang dia itu masih hidup tapi tak ada di samping kita. Misalnya apa? Orang yang dianggap keramat. Artinya orang-orang sufi mengajarkan kepada muridnya, kalau umpamanya ya Anda berada dalam satu kesulitan atau berada dalam keadaan kebutuhan yang besar, maka kita diperintah untuk itu meminta kepada ya si orang tersebut atau orang yang dianggap guru dan dianggap yang disyekhkan, ya dianggap sebagai orang keramat dan dianggap bisa sehingga berdoa meminta kepadanya. Ya, dan Nabi mengatakan doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berarti doa tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Begitu ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadisnya hasanun sahih. Kemudian walamma nazala qauluhu ta'ala, walamma nuzila qauluhu ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, yaitu surah Al-An'am ayat 82, ya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Tatkala diturunkan itu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di surah Al-An'am ayat 82, ya, dan orang-orang yang beriman alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, maka mereka itu untuk mereka ya rasa aman, ya keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang yang diberi hidayah. Begitu, ya. Nah, hal ini dikatakan di antara penafsiran ayatnya adalah itu orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman yang mereka itu adalah benar dengan imannya. Orang yang beriman yang dia itu benar dengan imannya yang dilandasi dengan ilmu yang benar, ya, yang dia yakini, kemudian dikatakan summa ya'budullah, hingga dia beribadah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu. Begitu, ya. Walam yalbisu imanahum bizulmin, dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kesyirikan, ya. Kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Itu orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Iman yang bersih dari kesyirikan. Kemudian disebutkan tatkala ayat ini turun, ya, syaqqa dzalika 'alal muslimin, atau ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan para sahabat berkata,
ayyuna lam yazlim nafsa. Siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri. Jadi ketika ayat ini turun, surah Al-An'am ayat 82 ini, ya, para sahabat itu dikatakan merasa berat dengan ayat ini, terasa menyesakkan dada ketika ayat itu turun. Bukan karena tidak mengimaninya, tapi beratnya untuk diterima dan dilaksanakan. Kenapa? Karena para sahabat itu menganggap, ya, yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah seluruh bentuk kezaliman, termasuk seperti, ya, zulmun nafsi, kezaliman kepada diri sendiri, yaitu berbuat salah, salah, umpamanya meninggalkan satu kewajiban, itu kan kezaliman, atau melakukan pelanggaran, ya, itu kan kezaliman. Nah, di sini disebutkan orang yang beriman yang tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Mereka lah yang dijamin untuk mereka itu keamanan. Mereka lah yang akan diberi keamanan, ya. Dan mereka lah yang akan diberi hidayah di dunia dan di akhirat. Nah, oleh sebab itu maka ini terasa berat sekali. Bagaimana kita bisa selamat? Jadi para sahabat itu menduga bagaimana mungkin kita bisa selamat? Qul Bani Adam, atau anak cucu Adam itu rata-rata jatuh kepada kesalahan, sehingga para sahabat itu berkata kepada Rasulullah, ya, ayyuna lam yazlim nafsa. Siapalah di antara kami yang bisa terbebas daripada, ya, yaitu kezaliman kepada diri sendiri. Siapa di antara kami yang bisa tidak melakukan kezaliman kepada diri sendiri? Artinya yang tidak melakukan pelanggaran. Siapa yang bersih? Ya, karena talbis itu kan mencampur, memakai. Jadi siapa yang selamat di antara kami? Berarti nggak ada dong kami ini yang bisa selamat, gitu ya? Nggak bakalan ada yang selamat. Nggak ada yang dapat hidayah. Jadi terasa berat. Bukan nolak ayat, tapi terasa berat untuk menjalankan, untuk memenuhinya. Begitu, ya. Kemudian maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisa kama ta'nun, laisa kama ta'nun, tidak seperti yang kalian sangka, ya, tidak seperti yang kalian sangka. Artinya apa? Para sahabat itu merasa berat, sesak dada mereka dengan ayat itu, ya, karena, ya, menurut anggapan mereka itu, atau apa yang mereka anggap itu tidak itu yang dimaksudkan oleh ayat. Kalau para sahabat itu menganggap, ya, terasa berat dikatakan zalim, yang mereka pahami adalah yaitu seluruh bentuk kezaliman, ya kan? Sementara yang dimaksud di ayat ini zalim yang akan merusak itu adalah, yang akan menghancurkan itu adalah kezaliman dalam bentuk kesyirikan. Innama huwa asyirku, kata Nabi, yang dimaksud dengan kezaliman di ayatnya adalah syirik. Berarti orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, ya, orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah yang untuk mereka rasa aman, itu keamanan di akhirat nanti, ya, bahkan juga di dunia, ya, bahkan juga dalam kehidupan dunia. Orang yang bebas daripada kesyirikan di dunia, dia akan merasa aman dalam hidupnya, ya, optimis dalam hidupnya. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya, di dunia ini. Orang yang membebaskan dirinya dari kesyirikan, maka Allah akan bukakan kepadanya hidayah, petunjuk di dunia ini dan juga di akhirat. Kemudian Nabi mengatakan, alam tasma, ya, qaula Luqman li ibnihi, ya, tidakkah kalian mendengar perkataan, ya, atau tidakkah kalian mengetahui perkataan, ya, Luqman kepada anaknya, ya, ketika dia menasihati, di mana Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, ya, wahai anakku, la tusyrikillah,
Jangan engkau syirikatkan Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang terbesar. Berarti berdasarkan ini bahwa di antara pondasi terpenting di dalam pendidikan anak, ya, adalah targetnya adalah agar anak bertauhid. Ya. Jadi penanaman tauhid kepada anak dikarenakan kunci dari segala keberhasilan, kunci dari semua, ya, yaitu keselamatan dan kunci dari semua yaitu ketenangan hidup di dunia dan di akhirat itu adalah dengan tauhid. Dengan tauhid, ya. Segala kegiatan, segala amal yang dibangun jika tidak di atas tauhid, maka tidak ada faedahnya untuk akhirat dan tidak ada faedahnya untuk akhirat. Jadi katakan bahwa berdasarkan ayat ini, bahwasanya perkara utama yang penting kita ambil dari sini adalah, ya, target dalam pendidikan anak itu adalah tauhid. Sebagaimana juga doa Nabi Ibrahim, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa junubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku dan anak turunanku daripada menyembah berhala, ya, daripada menyembah berhala, ya. Jadi Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan untuk anaknya agar terbebas daripada kesyirikan, ya, agar terbebas daripada kesyirikan. Dan itu juga sebagaimana sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, ya, agar yaitu tidak meminta kecuali kepada Allah, tidak minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Nabi mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Begitu. Agar benar-benar mendidik, membentuk hati kita hanya bergantung kepada Allah. Ya, lijalbil masalih, untuk mendapatkan maslahat, wa daf'il madar, dan dalam upaya untuk menjauhi segala yang mudarat. Ketika sahabat bersabda, maka Nabi mengatakan laisa dzalik innama huwa syirk. Ya, hanya saja yang dimaksud dengan kezaliman di ayat itu adalah kesyirikan. Alam tasma'u qaula Luqman li ibnihi, tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau lakukan kesyirikan atau jangan engkau syirikatkan Allah dengan sesuatu, sesungguhnya syirik kezaliman yang terbesar. Persoalannya tentu, ya, bagaimana dengan kondisi kaum muslimin pada hari ini dalam mendidik anak? Ya, adakah konsep tauhid ini yang dikedepankan? Ya, kita berpikir nih, orang-orang tua kaum muslimin pikirkan bahkan negara, pikirkan pendidikan, baru pikirkan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Kalau buka pondok, buka markas ilmu, buka pondok tahfiz, buka TK, buka SD, buka SMP, macam-macam, ya, dan kemudian menjaga kualitas pendidikan yang dipikirkan. Apa yang dipikirkan dalam konsep pendidikan yang dibuat? Ya, biasanya nilai jual, menyesuaikan dengan selera, ya, masyarakat banyak supaya banyak peminatnya. Itu yang diperhitungkan. Belajar ini, belajar itu, ya. Akhirnya bagaimana? Ya, agama atau tauhid mendapat sedikit, ya, porsi sedikit, begitu. Udah sedikit, nggak tepat lagi kan? Sedikit, ya, nggak tepat. Sistem pendidikan di negeri kita umpamanya, itu pendidikan agama berapa persen? Itu pun bentuknya, polanya seperti apa? Nah, maka, ya, setiap orang tua kan kita sudah sebelumnya kita ada berkaitan dengan mukadimah terkait dengan tarbiyatul aulad beberapa pertemuan sebelumnya, begitu kan? Maka kita memperhatikan dalam perkara pendidikan ini bagaimana menyiapkan konsep pendidikan. Nah, terutama yang diperhatikanlah berkaitan dengan masalah tauhid. Dan inilah pendidikan para nabi. Ya, pendidikan para nabi. Dan orang tua sebagai orang yang terdepan, yang bertanggung jawab terhadap anak keturunannya, ya, karena dikatakan
kullukum kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, penanggung jawab dan akan dituntut tanggung jawabnya nanti tentang kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang lelaki pemimpin di rumahnya dan dia akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya nanti. Yang dipertanyakan apa? Itu kemana anak istri dibawa? Ya, bagaimana konsep pendidikan? Apa yang kita inginkan dari anak-anak kita? Ya, apakah nanti besar, dapat kerjaan yang pasti, jaminan masa depan, jaminan masa tua, awal bisa bersender sama anak udah tua, ya kan, ekonominya kuat, atau apa yang dipikir, ya? Maka yang kita pikirkan itu adalah apa yang kita akan dihisab oleh Allah di akhirat. Jadi, ya, jangan juga kita mendidik anak itu yang kita pikirkan adalah bagaimana dia ngurusin kita nanti. Ketika kita kurang sehat dan tua, itu sesuatu yang Allah akan menentukan apa yang akan diberikan sama kita, ya, apa yang akan Allah berikan sama kita. Tidak perlu kita tidak menjadikan itu tergantung pada hal itu. Yang justru kita pikirkan bagaimana anak itu memang menjadi anak yang beriman, anak yang bertakwa, anak yang saleh, kita selesai di hadapan Allah. Ya. Dan Allah nggak mungkin menyia-nyiakan hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang bertakwa. Mau siapapun yang mengurusnya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuat. Kenapa kita hanya bergantung menunggu anak, mengharapkan anak mengurus kita? Sehingga yang dipersiapkan adalah kemapanan dunia anak, sehingga agar dia bisa menanggung kita ketika tua. Kan itu yang banyak kan? Ini konsep pendidikan keliru. Ya, jadi kita kalau mendidik anak nggak usah mikirkan. Oh, kalian pikirkan macam mana bapak tua deh. Kalian belajar nggak rajin, nanti bapak tua kalian nggak ada kerjaan, nggak ada. Ya, salah. Gitu. Yang kita pikirkan bagaimana? Ya, tugas kita adalah berupaya mendidik anak menjadi anak soleh. Ada nasib kita itu sudah tertentu, sudah ditulis di dalam. Ada orang punya anak banyak, begitu sukses semua. Tapi di masa tua dia sendiri, ya kan? Ya, itu urusan Allah. Tapi yang jelas Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang bertakwa. Ya kan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi yang penting takwa urusan kita. Di antara ketakwaan apa? Tanggung jawab kepada anak. Itu takwa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi. Jadi, ya, maka konsep pendidikan itu dibangun di atas dasar itu adalah bagaimana menjadikan anak bertauhid. Itu dipikirkan. Itu paling utama. Ya, diajari. Itu agama. Ya, berdasarkan ya ayat ini di antara. Terus mau perkataan Luqman ya bunayya la tusyrik billah syirka dzulmun azim. Ya. Kemudian itu pertama. Ingat itu yang pertama, bagian pertama ya. Sekarang kedua. Beliau Syekh Muhammad Jamil Zainu menyebutkan yang kedua, kata beliau, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami wasiatkan Allah berfirman ya di surah Luqman ayat 14-nya, dan kami wasiatkan kepada manusia tentang kedua orang tuanya. Jadi si anak kalau sudah dibekali oleh agama dengan baik, dia pun akan memperhatikan wasiat Allah tentang kewajiban dia. Ya, tentang kewajiban dia. Ini wasiat dari Allah, bukan wasiat dari bapaknya. Ya, tapi wasiat dari Allah. Jika anak tadi sudah dibekali dengan agama, maka dia akan menyimak wasiat Allah kepada mereka. Apa wasiat Allah? Wa wasainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia tentang kedua orang tuanya. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Ya, bahwa ibunya telah mengandungnya, ya, ibunya telah mengandungnya wahnan ala wahnin. Itu dia dalam keadaan berat, dalam keadaan sulit. Jadi
Nah, kalau si anak nggak ngerti agama, jadi ketika mereka paham agama, dia tahu kewajibannya. Maka Allah berwasiat kepada anak. Ya, sebagaimana berarti mengenai semua kita. Allah berwasiat kepada kita tentang bagaimana kita terhadap orang tua kita. Mauqif, sikap seorang anak terhadap orang tuanya. Ya, bagaimana? Allah sebutkan alasannya dulu. Ya, sesudah diwasiatkan, ya, kemudian dikatakan diberitahu hamalat ummu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya dalam kondisi berat, sangat berat. Gitu. Ya. Berapa lamanya? 9 bulan. Itu keadaannya berat. Begitu. Ya. Wa fisaluhu fi amaini, dan kemudian menyapihnya, ya, setelah dia lahir, kemudian disapih sesudah masa 2 tahun. Bah, coba bayangkan selama 2 tahun, siang, malam, kadang dia di awal malam tidur, bangun jam 2 sampai pagi nggak tidur lagi, begitu ya kan? Ya, begitu. Maka dikatakan menyafihnya setelah 2 tahun. Kemudian apa perintah Allah? Apa perintah Allah? Anishkurli. Ya, hendaklah, yaitu anak bersyukur kepadaku, kata Allah. Pertama, syukur kepada Allah. Kenapa? Karena tugas utama hidup manusia adalah, ya, beribadah kepada Allah. Begitu. Ya, washkur anishkurli. Hendaklah bersyukur kepada aku, ya, hendaklah bersyukur kepada aku. Wali walidaika, dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Ini wasiat dari Allah. Ya, wasiat dari Allah. Bersyukur kepada kedua orang tua. Ilayyal masiru, kepada akulah tempat kembali, kata Allah. Ya, kepada akulah tempat kembali. Jadi makanya para ulama menyebutkan sesudah Allah, ya, sesudah Allah yang wajib ditunaikan, yang paling utama ditunaikan seorang hamba, kemudian kewajiban terbesar kedua itu adalah yang berkaitan dengan, kalau kewajiban yang berkaitan dengan bainal ibad, di antara sesama hamba, itu adalah hak orang tua. Ya, jadi pertama yang ditunaikan oleh manusia adalah hak Allah. Yang pertama, hak Allah. Hak Allah di atas seluruhnya. Sampai dikatakan kalau kedua orang tuamu itu mengajakmu, memerintahkan kamu untuk mensyarikatkan Allah dengan sesuatu, maka dikatakan fala tuti'huma, enggak boleh dipatuhi. Ya, tidak boleh dipatuhi. Ya, fala tuti'huma. Tak boleh dipatuhi. Tapi dalam kehidupan dunia diperintahkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi di dunia pergauli dia dengan baik. Kemauan dia membawa kita kepada kekufuran tidak boleh diikut. Tapi apa namanya? Kewajiban kita berkhidmat kepada mereka tetap dijaga. Dan itu orang tua yang musyrik masih disuruh kita mempergaulinya dengan baik. Ya, terkadang kita kaum muslimin, orang tua kita muslim, cuma mungkin kurang sempurna, ya, si anak tega-teganya kasar kepada orang tuanya, tega menelantarkan orang tuanya, tega membentak orang tuanya, padahal muslim, makanya orang tua yang baik. Ya, makanya, ya, kalau kita kepingin anak itu bagus kepada orang tua, dah didik agamanya yang bagus. Nggak usah pun menyebutkan, ya, tentang kitanya, tapi sebutkan, jelaskan kepada mereka agama. Ketika mereka beragama, mereka tahu kewajibannya kepada Allah dan mereka tahu kewajibannya kepada kedua orang tuanya. Ya, dia akan tahu kewajiban kepada orang tuanya. Ya, wawasaina, wasiyah, ya, al-wasiyah, wawasaina, kami wasiatkan. Al-wasiyah ay al-amru al-muakkadu. Wasiat itu adalah perintah yang dikuatkan, namanya wasiat. Ya, perintah, tapi bukan sekadar perintah biasa. Tapi perintah yang dikuatkan, begitu. Jadi bersama dengan, ya, Allah memerintahkan dengan perintah yang sangat kuat, ya, dengan perintah yang sangat kuat kepada setiap manusia, ya,
berkaitan dengan orang tuanya, itu penting. Ya, jadi antara hal penting yang diperhatikan seorang ingat, yaitu adalah menyangkut bagaimana dia kepada orang tua setelah bagaimana dia, ya, begitu. Dan seseorang tidak akan mampu melakukan birrul walidain dengan benar kalau dia tidak berada di atas agama yang di wawasain al-insan bi walidai hamalat ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wali walidaika. Jadi tugas anak bersyukur kepada Allah dengan beribadah kepada Allah, bersyukur kepada orang tua itu dengan cara bersikap baik kepada kedua orang tua. Itu disebut dengan birrul walidain. Ya, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Sampai saking besarnya hak orang tua, saking besarnya hak orang tua terhadap anaknya, ya, Nabi menyebutkan itu ada 3 dosa, ya, maksudnya salah satu ada 3 dosa. Haramallahu alaihi jannah. Maksudnya Allah akan haramkan untuk seseorang itu surga. Yang pertama al-isyraku billah, mensyirikatkan Allah. Yang kedua huququl walidain. Yang kedua adalah huququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ada hadis ya menyebutkan bahwa tidak ada satu dosa, ya, tidak ada satu dosa yang lebih pantas akan dibalas oleh Allah, ya, akan diikop oleh Allah di dunia serta disimpan juga ikopnya untuk di akhirat nanti. Kecuali satu di antaranya adalah huququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, jadi tidak baik hubungan kepada orang tua itu sangat besar. Jadi ancamannya apa? Ancamannya langsung diikop di dunia, tapi nggak selesai. Ya, kalau selesai kan ada maunya ikop yang diberikan penghapus dosa kan. Tapi ini dikatakan ikop di dunia, wama kemudian setelah itu dikatakan beserta disimpan juga ikopnya untuk diberikan ya. Ini berkaitan dengan huquq al-walidain. Ya, dia Allah mengingatkan anishkurli walil walidaika ilayya al-masir. Thumma karrana biwasiyatihi iyyahu biibadatillahi wahdah al-birra bil walidain li'izami haqqihima. Fal ummu hamalat waladaha bimasyaqqatin wal ab ya takaffala bil infaq fastahaqqa minal waladi asyukru lillah wa liwalidayhi. Setelah dari ayat tadi di dalam ayat tadi dikatakan ya, setelah Allah ya menetapkan yaitu ibadah kepada Allah semata-mata, Allah mengaitkan yaitu dengan birrul walidain. Menunjukkan apa? Dikatakan li'izami haqqihima, karena besarnya hak kedua orang tua terhadap anak. Ya, jadi di ayat itu dikatakan ya maksudnya ya seperti di hendaklah orang itu bersyukur kepada Allah dan kemudian kepada kedua ya orang tua. Allah mengaitkan itu dengan ibadah, kewajiban ibadah kepada Allah dengan birrul walidain karena besarnya hak kedua orang tua. Ibu dikatakan telah mengandung anaknya dengan masyaqqah, dengan sulit, berat. Ya, ibu mengandung anaknya dengan begitu beratnya. Wal ab, sedangkan bapak takaffala infaq, menanggung nafkah. Ya, menanggung nafkah. Begitu. Si bapak menanggung nafkah. Fastahaqqa, maka keduanya ini, bapak dan ibu, ya, fastahaqqa, berhak minal waladi, dari anaknya, asyukurillah wali walidayhi. Jadi, maka orang tua juga berhak ya untuk mendapatkan rasa syukur anak kepada orang tuanya atas perintah Allah. Jadi si anak ketika dia melakukan birrul walidain bukan karena bapaknya, tapi karena apa? Karena perintah Allah. Ya, karena perintah Allah. Jadi semua dikaitkan dalam pendidikan agar orang itu melakukan sesuatu karena Allah, bukan karena bapaknya. Bukan karena bapaknya, bukan karena ibunya, tapi karena Allah yang memerintahkan. Jadi termasuk ketika kita bermuamalah dengan manusia, kewajiban kita dalam muamalah ya
itu kita lakukan karena perintah Allah, bukan karena permintaan manusianya, tapi karena perintah Allah. Seorang istri yang taat kepada suaminya bukan jangan karena perintah suaminya. Kalau begitu nggak kuat, nggak bakal kuat. Seorang istri patuh suaminya hanya karena suaminya itu nggak kuat. Makanya banyak orang kadang begitu ditinggal suami berubah kehidupannya tentang perenang balik agama. Kenapa? Karena dia berbuat dan suaminya. Bukan karena Allah. Kalau karena Allah tak ada suaminya, dia tetap saja taat kepada Allah, tetap menjaga agamanya dan tetap mendoakan suaminya. Dan begitu juga si anak. Begitu. Ya. Jadi maka kedua orang tua berhak untuk syukur ya kepada Allah dan kemudian agar anak juga bersyukur kepada kedua orang tuanya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari sisi pelayanan dikatakan bahwa seorang anak itu lebih mengedepankan ibunya dari sisi pelayanan. Berdasarkan hadis ketika Nabi ditanya ya siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan anak Allah ya ummu ibu. Tanya sekali lagi kata Nabi, ibumu. Tanya sekali lagi, baru kata bapak. Itu berkaitan dengan pelayanan. Ya, tapi berkaitan dengan ketaatan, kepemimpinan, maka bapak didahulukan. Ya, si bapak lebih berhak begitu. Ya, jadi kalau dalam pengaturan itu si bapak lebih berhak. Dalam pelayanan si ibu. Jadi ibu itu lebih berhak dilayani oleh anak. Si bapak lebih patut didengar dan dipatuhi oleh anak. Ya, bukan berarti si anak lebih patuh kepada ibu kepada bapaknya. Begitu. Ya, dalam kepada bahkan si ibunya benar patuh kepada ya si bapak begitu. Ya, kalau dalam kebaikan dia ya kita berbaik kepada ibunya. Begitu ya Allah Subhanahu wa taala ya menetapkannya. Jadi perkara kedua ingat setelah berkaitan dengan apa namanya sesudah berkaitan dengan Allah tauhid yang paling utama, kemudian mendidik anak itu ya memberitahu tentang kewajiban-kewajiban anak berdasarkan apa namanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah terkait dengan masalah sikap kepada kedua orang tuanya. Dan itu didasari dengan ketaatan kepada Allah, bukan karena orang. Ya, baik, sudah masuk waktu ya. Ini pelan mudah-mudahan bermanfaat agar kita bisa membangun fondasi pendidikan yang benar terhadap anak kita. Jadi apa namanya waktu yang tersedia, kemudian harta yang kita keluarkan untuk mendidik mereka, yang tenaga, capek apa yang kita lakukan, ya apa namanya tepat sasaran. Ya, baik demikian saja. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.